Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan, berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun hari ini. Saya ingat teman saya, Suster Dorsi RVM, yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini. Berdoa untuk para penderma kita masing-masing di mana saja mereka berada. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kebaikan hati mereka. Juga berdoa untuk grup-grup rohani yang selalu menawarkan renungan-renungan yang bagus untuk kita semua, dan juga seringkali atau selalu membaca firman Tuhan. Semoga mereka semua selalu diberkati dan semoga mereka tetap menjalankan tugas yang mulia ini. Dan bagi mereka mendengarkan, yang mengikutinya, semoga iman mereka juga diteguhkan. Kita berdoa untuk mereka yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit. Secara khusus kita berdoa untuk mereka-mereka yang kena virus corona. Ada yang seluruh anggota keluarga kena virus corona, bapak, mama, anak-anak. Mari kita mempersembahkan mereka semua yang menjadi korban virus kali ini. Secara khusus saya ingat Ibu Maria sekeluarga, Bapak Heru sekeluarga, Ibu Nani, anak Jessica, Pater Boris Niti, Pater Stanis Kofi, dan saudara sepupu saya, Kakak Lia Jarum. Kita berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Saya ingat nenek kami, nenek Sebastiana, Bapak Clement Asiki, Mama Pascalina Tetmul, adik junior Asiki, Saudara Alfa Anugrah Agung. Juga berdoa untuk keselamatan jiwa dari Bapak Paulus Belake Ujan. Ini intensi dari kedua adik saya, ini Asiki dan ini Yeris Ujan. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan bersama juga. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mempersembahkan doa-doa kita. Dan sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, menerima tubuh dan darah Kristus, pertama-tama kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita, agar kita layak merayakan misa ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya para orang Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita juga ingat intensi dari Keuskupan Ruteng. Berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun. Romo Rafael Sambe, Romo Fredericus Ivan Haryanto, Pater Gerardo Olvera OSM, dan Suster Maria Teresia Rangge OP.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga tertanam dalam di hati kami nama semua saja yang telah mendahului kami, memberi kesaksian atas kasih setiamu, serta cinta kasih-Mu kepada manusia. Semoga kami bangkit kembali dalam hidup baru, saling membantu dan hidup rukun. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu malam, Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya. Ia menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberang mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Maka terjadilah seorang laki-laki bergulat dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi itu terpelecok ketika Yakub bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan dikau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi aku tetap hidup." Ketika meninggalkan Peniel, Yakub melihat matahari terbit. Yakub pincang karena terkilir sendi pangkal pahanya. Sampai sekarang, orang Israel tidak memakan daging yang menutup sendi pangkal paha, karena sendi pangkal paha Yakub telah dipukul, yaitu pada otot pangkal pahanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Dalam kebenaran aku memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Dengarkanlah Tuhan pangkuan yang jujur, perhatikanlah seruanku, berilah telinga kepadaku, doa dari bibir yang tidak menipu. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Daripadamu-lah kiranya datang penghakiman, kiranya matamu melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, bila engkau memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka tidak suatu kejahatan pun kau temukan. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontakan. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan.
Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Dalam kebenaran, aku kau pandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Dalam kebenaran, aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Aku ini gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam berkomunikasi, isi pesan kita dapat mempengaruhi orang lain. Kalau kita berkata yang positif-positif, maka yang mendengarkan pembicaraan kita akan dipengaruhi menjadi orang yang positif juga. Tetapi kalau kita menyampaikan pesan-pesan yang menyakitkan, pesan-pesan yang berbau negatif, maka orang yang mendengar pun mendapat pengaruhnya. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyampaikan pesan penyembuhan kepada orang yang bisu. Dan yang pasti, begitu mendapat kesembuhan, yang bisu ini bersuka cita. Dan yang pasti dia juga akan menyampaikan syukur kepada Yesus, karena Yesus sudah membuka mulutnya, melepaskan lidahnya dari ikatan. Dan yang pasti si bisu ini penuh sukacita, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan reaksi dari mereka yang melihat mukjizat yang terjadi
berkat kuasa yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada si bisu, pasti mereka juga bergembira, bersuka cita. Dan Injil mengatakan, hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Itulah kata-kata dari mereka yang menyaksikan mujizat yang terjadi. Mereka belum pernah melihat apa yang dibuat Yesus di hari-hari sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Belum ada orang yang bisa membuka dan membiarkan orang bisu bisa berbicara kembali. Jadi apa yang dibuat oleh Yesus, hal positif yang dibuat oleh Yesus, mendapat pengaruh yang positif, reaksi positif dari mereka yang melihatnya. Tapi sebaliknya, orang Farisi berkata dikit menyakitkan. Orang Farisi mengatakan, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Ini berbau negatif terhadap Yesus. Orang lain memuji Yesus, tetapi orang Farisi punya reaksi yang sangat negatif. Bahwa Yesus menggunakan kekuatan negatif, kekuatan Beelzebul, kekuatan setan untuk menyembuhkan si bisu ini. Sungguh satu pukulan bagi Yesus. Tapi biarpun demikian, Yesus tidak akan marah. Tapi dia coba berusaha untuk meneguhkan pikiran negatif mereka itu. Yesus adalah Al-Masih, Yesus adalah Tuhan, dan karena Tuhan, ia bisa melaksanakan apa saja. Segala yang tidak mungkin bagi manusia, selalu mungkin bagi Tuhan. Dan yang pasti, bahwa Yesus tidak mungkin menggunakan kekuatan setan. Tuhan dan setan adalah dua pribadi yang selalu hidup bertentangan. Tuhan selalu mempromosikan yang positif, sementara setan selalu promosikan yang negatif. Marilah saudara-saudara yang terkasih, promosikanlah, gunakanlah kata-kata positif dalam berkomunikasi. Karena kata-kata positif kita akan mempengaruhi orang lain. Dan pasti mereka juga akan mengalami sukacita. Tetapi kalau kita menggunakan kata-kata negatif kita juga akan mempengaruhi sikap orang. Kebencian akan selalu ada di saat kita saling mengkritik secara negatif kepada orang lain. Marilah kita mengikuti apa yang selalu ditunjukkan oleh Yesus untuk selalu menggunakan hal yang positif untuk menggembirakan, membahagiakan, dan menyembuhkan orang lain. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, supaya kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, melalui roti dan anggur ini, semoga kami Kau berkati, sebab itulah lambang perjanjian-Mu yang menghidupi kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam Kristus kepala kami, Engkau telah memulihkan segala sesuatu. Engkau pun telah memperkenankan kami ikut menikmati rahmat-Nya yang berlimpah ruah. Meskipun Allah, Ia telah menghampakan diri dan menumpahkan darah-Nya di kayu salib, guna memperdamaikan segala sesuatu dalam dirinya. Oleh karena itu, Engkau mengangkat Dia menjadi Raja semesta alam dan penyelamat bagi semua yang taat kepadanya. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk menyenangkan Aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, biarawan, biarawati, semua pelayan sabda-Mu dan juga umat-umat kesayangan-Mu. Tuhan, dengarkanlah intensi kami masing-masing, baik yang sudah kami bacakan dengan nama-nama mereka, maupun intensi yang tidak sempat kami bacakan yang ada di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, kami mohon jamalah mereka yang sakit, apa saja penyakit yang mengganggu kehidupan saudara-saudari kami, entah wabah virus corona atau penyakit bawaan
Tuhan, jamahlah mereka semua. Semoga berkat zaman-Mu mereka boleh mengalami kekuatan dan kalau boleh kesembuhan dari sakit mereka. Berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu di tahun-tahun yang silam. Dan tuntunlah mereka di hari-hari mendatang. Dan semoga mereka selalu mengalami kasih dan kebaikan-Mu. Dan berkatilah semua penderma kami ya Tuhan di mana saja mereka berada. Begitu banyak macam penderma. Ada yang betul setia mendoakan kami. Ada yang betul setia membantu kami dengan cara mereka. Mereka yang membantu kami secara finansial. Ada yang membantu kami dengan kerja. Membantu kami dalam edit, siraman rohani, teman kami. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. Semoga kebaikan mereka selalu mendatangkan kebahagiaan bagi mereka sendiri. Ingatlah pula saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen yang hari kematian mereka akan peringati pada hari ini. Secara khusus kami ingat Pater Alfonso dari Ghana, Pater Franz Feldman dari Jerman, Pater Edward Machi dari Polandia, Pater Nhi Xuan Simon Nguyen dari Vietnam, Pater Jan Nemcik dari Slovak, saudari kami SSPS Suster Renelis dari Amerika, Suster Riventia dari Austria, dan juga Bapak Clement Asiki, Mama Pascalina Tetmul, adik junior Asiki, dan Alfa Anukira Agung, dan Bapak Paulus Belaki Ujan. Dan agar semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santi Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa. Yang hidup berkenan di hati-Mu, semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan pujian, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sehingga kami dapat hidup sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan Rasulullah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu.
Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya, baik secara rohani maupun secara jasmani. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami telah mendapat gembala yang akan membimbing kami ke tanah perjanjian, yaitu Yesus Al-Masih. Kami mohon kepadamu, perkenankanlah kami mematuhi sabdanya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Amin. Amin.